Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di konten terbaru dari Garasi Kampus, yaitu KBBI. Kuy, bahas berita ini. Di KBBI ini kita akan membahas seputar berita sesuai dengan bulan ini, yaitu bulan Ramadan. Jadi kita akan membahas berita tentang bulan Ramadan. Jadi sebelum kita masuk pembahasan, alangkah lebih baik kita ngapain? Perkenalan dulu, yaitu perkenalkan. Namaku Kevin Rico. Dan saya, Dani Mandra. Kami berdua akan membawa berita dan akan membahas berita tentang seputar Ramadan. Langsung saja, berita pertama. Berita pertama adalah Ramadan 2021. Ini negara-negara dengan waktu puasa tercepat dan terlama di dunia. Dilansir dari kompas.com. Kita langsung masuk ke negara yang pertama. Negara yang paling tercepat adalah negara Argentina, yaitu kotanya adalah kota Ushuaia. Berarti ada salah. Kenapa? Messi lagi buka. Ya, karena tercepat puasanya. Ya. Kota Ushuaia di Argentina menjadi kota dan negara tercepat dalam berpuasa karena di kota yang bertempat di negara Amerika Latin ini memiliki waktu puasa yakni 12 jam 23 menit. Berarti itu kurang lebihnya dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Ya, betul sekali saudara Dani, karena matahari di kota Ushuaia rata-rata terbit pada pukul 6.23 pagi dan terbenam pada pukul 6.46 malam. Jadi hanya 12 jam 23 menit. Kita langsung ke negara selanjutnya, yaitu negara Chile dan Brazil memiliki waktu puasa selama 12 jam. Chile kah Chili? Chili. Padas. Iya. Betul. Masih di negara Amerika Latin, yaitu Chile dan Brazil memiliki waktu puasa yang sangat singkat. Berapa jam? Di ibu kota Chile, yaitu Chile. Di Santiago berdurasi 12 jam 41 menit. Sedangkan di Rio de Janeiro di Brazil mencatatkan waktu hanya 10 menit lebih lama daripada di mana? Chile tadi. Di Chile tadi. Berarti kalau misalkan di Brazil, kalau nyanda kelas berbuka Ke Chile dulu. berarti 10 menit lebih unggul. Iya. Lanjut Ke negara selanjutnya. Banyak nih. Apa aja? Ada Peru, Tanzania, Filipina, Indonesia, Yaman, India, dan Amerika Serikat. Ada Indonesia. Nah, ada Indonesia. Berapa sih waktunya? Kita lihat beritanya. 13 jam. Berarti untuk anda yang masih tidak tahan berpuasa bisa ke Brazil atau ke Chile dari itu, ataupun kemana? Argentina. Atau kalau kalian mau jauh ke kemana? Miami, Amerika Serikat. Berapa jam? Lebih jauh daripada Argentina tadi. Lanjut ke negara-negara selanjutnya. Ini lama puasanya 14 jam. Negara apa saja sih? Kita lihat aja kali ya. Yaitu ada Arab Saudi, Oman, Mesir, Palestina, Pakistan, Amerika Serikat ada lagi. Terus India ada lagi, Irak, terus Lebanon, terus Yunani, Kanada, dan Italia. Ini rata-rata negara Timur Tengah. Dan Amerika Saudi. dan Eropa. Nih, karena ada Italia, Eropa. Sisanya di Timur Tengah. Lanjut ke negara-negara selanjutnya, yaitu berdurasi 15 jam, yaitu Prancis, Inggris, dan Skotlandia. Ini negara-negara di Eropa, saudara Dani. Tapi sebenarnya itu 15 jam itu kalau mau ambil warnet paket malam puas mar. Lanjut. Terus ada yang 16 jam, yaitu di negara Denmark, Rusia, Jerman, Swedia, dan Alaska. Oke, itu pembahasan berita pertama yang dari 12 jam, 13 jam, 14 jam, 15 jam, dan 16 jam. Beruntunglah Anda yang tinggal di Indonesia karena Iya. hanya 13 jam. 13 jam saja Anda sudah mengeluh. Lebih baik kita pindah ke Argentina. Negara 12 jam. Argentina 12 jam berpuasa. Betul. Seperti orang pecah di Indonesia. Kita lanjut ke berita kedua. Ada berita apa itu, saudara Dani? Lokasi ngabuburit di wilayah Kota Banjarmasin dengan wisata edukasi dan alam yang populer. Yang pertama ada kawasan wisata kuliner mandiri. Nah,
Jadi ini namanya aja wisata kuliner mandiri. Bukannya menunggu berbuka Sambil makan. Bukan. Tapi ini namanya aja. Jadi di sana itu sambil ngabuburit kita melihat views pemandangan Sungai Barito. Jadi entah itu sambil menunggu berbuka. Sungai Martapura. Sungai Barito itu di Kapuas. Jadi di wilayah Sungai Martapura. Nah, jadi sambil kita menunggu berbuka, bisa sambil kita melihat views pemandangan sungai di Kota Banjarmasin. Tapi di Kota Banjarmasin sungainya Sudah 1001. kenapa jadi 1001? Karena semua terendam banjir. Lanjut. Yang kedua yaitu Bakantan. Jadi patung Bakantan. Jadi kita kurang lebihnya sama dengan wilayah di kawasan wisata kuliner mandiri tadi tuh. Itu berseberangan saja. Jadi kurang lebihnya aja kalau misalkan Anda di seberang di kawasan Bakantan, Anda bisa melihat orang-orang di kawasan wisata kuliner mandiri itu. Jadi sambil ngabuburit sambil berlihatan mulai jauh. Karena becangangan. Ya, lanjut ke tempat selanjutnya. Tempat selanjutnya yaitu Menara Pandang. Jadi ini kurang lebihnya 1 km dari Bakantan dan kawasan wisata kuliner mandiri tadi tuh. Lanjut yang keempat, Museum Osaka. Tepatnya di jalan di mana nih? Museum Osaka yaitu tepatnya bertepatan di bawah jembatan Banu Anyar. Lebih tepatnya jika ingin Anda tahu Pusat. Itu brand tempat kada boleh disambat. Kada boleh. Museum ini biasanya berwisata edukasi, entah itu sambil menunggu berbuka, anda sekalian bisa sambil belajar, entah itu melihat sejarah tentang Banjarmasin ataupun peninggalan sejarah dulu. Lanjut ke yang kelima, Masjid Sultan Suryansah. Berlokasi di Jalan Kuin Utara, merupakan salah satu lokasi ngabuburit di Banjarmasin. Selain menghabiskan waktu, kamu juga bisa memperdalam ilmu pengetahuan agama. Jadi hanya agama tertentu saja yang kawal ke Sultan Suryansah. Apakah betul? Tidak. Kenapa? Karena tidak menutup kemungkinan agama lain mempelajari budaya-budaya Kesultanan Banjar. Bujur. Karena masjid ini adalah masjid peninggalan Kesultanan Banjar Sultan Suryansah. Nah, jadi silahkan Anda untuk datang ke Masjid Sultan Suryansah. Kenapa aku? Lanjut, yang terakhir yaitu Pasar Wadai. Sayang sekali Pasar Wadai Ramadan tahun ini dan tahun sebelumnya itu tidak buka karena apa, Ben? Kita terkena musibah pandemi. Terkena wisabah. Apa? Terkena musibah pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia termasuk Banjarmasin. Jadi stay safe, stay healthy untuk kawan-kawan semua. Selama bulan Ramadan, kawan-kawan sekalian bisa sambil apa Ben? Sambil ngabuburit dan sambil nonton channel Garasi Kampus yaitu konten KBBI. Mungkin itu saja dulu berita yang bisa kami bawakan. Sampai jumpa lagi di konten KBBI Kuy Bahas Berita ini di episode selanjutnya. Jadi bisa untuk kawan-kawan sekalian bisa untuk membuat komen di kolom komentar untuk membahas berita apa aja kira-kira yang harus kami bahas, dan pastinya apa? Dan kami juga memerlukan tagline dari kalian. Tagline apa yang pantas untuk konten kali ini? Ya, oke. Dan konten kali ini kami sangat perlu berita dari kalian dan tagline dari kalian. Saya Kevin Riko. Saya Dani Mandra. Kami pamit. Peace out. Woi, keren banget, kami di bos.